Tahun 2034, dunia telah berubah, namun ketegangan lama tetap membara di bawah permukaan kemajuan teknologi dan modernitas. Kota-kota megah berdiri sebagai saksi bisu atas sejarah yang terus berulang. Dunia menahan napas setelah serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Sebuah garis ditarik di padang pasir dengan ujung rudal. Ledakan itu bukan sekadar peristiwa militer, melainkan pesan yang menggema ke seluruh penjuru dunia, menandai babak baru dalam konflik yang telah lama membara. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, para diplomat bergegas tak berdaya menghadapi badai yang akan datang. Mereka berdebat, mencari solusi, namun bayang-bayang perang membuat setiap kata terasa sia-sia. Ketegangan di ruangan itu terasa menyesakkan, seolah waktu berjalan lebih lambat. Pasar-pasar runtuh, ketakutan menyebar dari Tokyo hingga New York. Investor panik, nilai mata uang anjlok, dan ekonomi global terguncang. Setiap detik, kekhawatiran akan masa depan semakin dalam, menular ke seluruh lapisan masyarakat. Di Teheran, kemarahan dan ketakutan bercampur di udara. Di Yerusalem, penantian cemas menggantikan rasa kemenangan. Di jalanan, suara demonstrasi dan doa bercampur, menciptakan simfoni kegelisahan yang tak kunjung reda. Sirene meraung, tempat perlindungan bom disiapkan, dan anak-anak mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab orang tua mereka. Ketidakpastian menyelimuti malam, membuat setiap keluarga bertanya-tanya apakah esok masih ada harapan. Dunia adalah papan catur, bidak-bidak utama bergerak menuju konflik yang tak terhindarkan. Para pemimpin dunia menimbang langkah, strategi disusun di ruang-ruang rahasia, sementara rakyat menunggu dengan napas tertahan. Selat Hormuz menjadi titik sumbat. Armada Angkatan Laut menata ulang posisi dalam antisipasi yang tegang. Setiap kapal, setiap pergerakan bisa menjadi pemicu yang menyalakan api perang besar. Fajar tanggal 4 Juli menyingsing dengan warna merah tua, pertanda buruk. Langit seolah memperingatkan umat manusia akan bahaya yang mengintai di balik cakrawala. Dunia berdiri di ambang kehancuran, menatap jurang yang diciptakannya sendiri. Setiap keputusan sekecil apapun kini memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Panggung telah diatur untuk konflik yang bisa melahap kita semua. Dalam bayang-bayang perang, harapan dan ketakutan saling bertarung membagi siapa kilat di sang deed seterendah umat manusia. Di Teheran, Kolonel Mehdi Farus, seorang perwira setia dan duda yang berduka, mengawasi putrinya tidur. Setiap malam ia duduk di tepi ranjang menatap wajah kecil yang damai dan merasakan beban dunia di pundaknya. Kehilangan istrinya membuatnya semakin protektif terhadap sang anak, satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia tahu, di luar sana kota ini tak pernah benar-benar tidur. Selalu ada ancaman, selalu ada ketakutan yang mengintai di balik gelapnya malam. Mehdi terpecah antara tugas sebagai prajurit dan keinginan putus asa akan perdamaian. Ia bertanya-tanya apakah pengorbanannya akan membawa masa depan yang lebih baik untuk putrinya, atau justru menjerumuskannya ke dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Ia melangkah ke balkonnya, menatap kota yang ia bersumpah untuk pertahankan. Lampu-lampu berkelap-kelip di kejauhan, namun di balik keindahan itu, Mehdi tahu bahwa pertahanan berarti memadamkan nyawa orang lain, sebuah dilema moral yang terus menghantuinya. Ratusan mil jauhnya di Yerusalem, Mayor Eli Barak berdiri bersama istrinya, Tamar. Mereka saling berpegangan tangan di bawah langit malam, keduanya dihantui oleh beban melindungi keluarga mereka. Setiap hari Eli berjanji akan pulang dengan selamat, namun ia tahu janji itu rapuh di tengah ketidakpastian. Eli, seorang pilot berprestasi, percaya pada misinya untuk menjaga negaranya tetap aman. Namun di balik keyakinan itu, ia dibayangi oleh keraguan, akankah siklus kekerasan ini berakhir? Atau justru akan terus menelan generasi berikutnya? Kedua pria ini adalah ayah, prajurit, dan tawanan konflik yang mengancam segala yang mereka cintai. Mereka memegang foto keluarga, mengingatkan diri bahwa di balik seragam dan senjata, mereka hanyalah manusia yang ingin melindungi orang-orang terkasih. Di dua kota, dua pria bergulat dengan ketakutan yang sama, harapan yang sama, dan pilihan yang mustahil yang sama. Mereka terpisah oleh jarak dan sejarah, namun disatukan oleh cinta dan kecemasan yang serupa. Perang di luar tercermin oleh perang di dalam hati mereka. Setiap ledakan, setiap tembakan memperdalam luka batin yang tak terlihat oleh dunia. Nasib bangsa-bangsa bergantung pada hati orang-orang seperti Mehdi dan Eli. Di tengah konflik, mereka yang menspigwat harusnya bersentend. Dan apartheid fin gencreed.
Balasan datang saat matahari terbenam. Sekumpulan drone dan rudal menghujani Israel. Tel Aviv meledak dalam kekacauan. Iron Dome menerangi langit, tetapi kepanikan menyapu jalanan. Eli di pangkalan militer takut akan keluarganya saat ia bergegas menuju jetnya. Di Teheran, kerumunan bersorak atas serangan itu, tetapi Mehdi hanya merasakan ketakutan, merasakan badai yang telah dilepaskan. Ketakutan di Teheran mencerminkan ketakutan di Tel Aviv. Orang tua memeriksa perlengkapan darurat, anak-anak bersembunyi di tempat penampungan. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat konflik meningkat. Langit di atas Timur Tengah, yang dulunya adalah tempat lahir peradaban, menjadi kanvas kehancuran. Api perang menimpa yang bersalah dan tidak bersalah. Hujan api tidak menyisakan siapapun. Siklus balas dendam telah dimulai. Di tengah kekacauan yang melanda, Mehdi duduk termenung. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ke perjalanan universitas yang membawanya ke Istanbul, kota yang penuh sejarah dan harapan. Di sana, di antara bangunan tua dan jalanan yang ramai, ia menemukan sekelompok teman dari berbagai penjuru dunia. Ia teringat saat-saat berbagi tawa, cerita dan mimpi dengan mahasiswa Israel. Orang-orang yang menurut politik seharusnya menjadi musuh, namun di hati mereka hanyalah manusia biasa yang ingin hidup damai. Mereka saling mendengarkan, saling memahami, dan sejenak melupakan batas-batas yang diciptakan oleh dunia luar. Mehdi juga mengingat Shira, seorang mahasiswi kedokteran yang bercita-cita menyembuhkan luka, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Bersama Shira dan teman-teman lain, ia merasakan momen singkat yang bersinar. Saat kemanusiaan bersama mampu mengalahkan beban sejarah dan prasangka. Sementara itu, di kokpit pesawatnya, Eli, seorang pilot Israel, dihantui oleh kenangan Ahmed. Seorang pekerja Palestina yang pernah menunjukkan kebaikan sederhana kepadanya. Ahmed mengajarinya bahwa kita semua berdarah sama. Bahwa di balik seragam dan perbedaan ada rasa sakit dan harapan yang serupa. Kini saat Eli terbang menuju medan perang, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia bertanya-tanya, apakah keluarga Ahmed masih selamat? Apakah mereka juga merasakan ketakutan yang sama di tengah konflik yang tak berkesudahan? Kedua pria itu, Mehdi dan Eli, kini retak oleh kenangan akan kasih sayang yang pernah mereka alami. Kenangan itu menjadi pengingat bahwa di balik label musuh ada wajah, nama, dan keluarga yang dicintai, bahwa setiap orang membawa cerita dan kerinduan yang sama. Masa lalu terus menghantui, menjadi pengingat yang menyakitkan tentang apa yang telah hilang dan direnggut oleh perang. Tawa anak-anak, kehangatan keluarga, dan impian yang terkubur di bawah reruntuhan. Namun di tengah kehancuran, benih-benih empati dan harapan tetap berjuang untuk bertahan hidup di gurun konflik. Setiap tindakan kecil kebaikan menjadi bukti bahwa kemanusiaan belum sepenuhnya padam. Bahkan saat bom berjatuhan dan langit dipenuhi api, ingatan-ingatan dan masa lalu membisik kemungkinan jalan yang berbeda. Jalan di mana kasih sayang dan pengertian bisa tumbuh, meski di tengah perang. Perang menjadi ritme brutal, serangan dan balasan. Serangan siber Israel menjerumuskan kota-kota Iran ke dalam kegelapan. Serangan udara menghantam target militer, tetapi kesalahan terjadi. Sebuah bom meleset dari sasaran di Shiraz, menghancurkan rumah sakit dan memicu kemarahan global. Di Iran, kesedihan berubah menjadi kemarahan. Rumah sakit menjadi simbol, memicu lebih banyak balas dendam. Mehdi mati rasa karena kesedihan, diperintahkan untuk membalas. Ia tahu lebih banyak orang tak bersalah akan mati. Drone Iran menargetkan pangkalan udara Israel, tetapi satu skuadron menyimpang, menyerang kibbutz sebagai gantinya. Keluarga terbunuh saat makan malam. Harga balas dendam dibayar oleh orang tak bersalah. Siklus terus berputar, setiap tragedi melahirkan yang berikutnya. Kesedihan melahirkan kesedihan, dan yang tak bersalah selalu membayar. Perang melahap harapan. Setelah tragedi kibbutz, Mehdi diliputi kesedihan dan keraguan. Ia menulis surat permohonan untuk kewarasan mengutip Hafez, "Jangan sakiti satu jiwa pun, karena gagak seorang petani sama sucinya dengan darah seorang raja." Ia mengirimkannya melintasi garis depan dengan drone, sebuah pesan dalam botol. Prajurit Israel menemukannya curiga pada awalnya, tetapi segera kata-katanya mencapai komando tinggi. Eli membaca surat itu dan merasakan hubungan yang mendalam dengan penulisnya. Surat itu tidak mengakhiri perang, tetapi menanam benih bisikan kemanusiaan di tengah kegilaan. Bahkan dalam perang, satu suara bisa bergema melintasi batas. Terkadang harapan datang dalam bentuk yang paling tidak terduga.
Perang berakhir dengan kebuntuan berdarah. Kelelahan dan tekanan internasional memaksa negosiasi. Surat rahasia mengubah nada akal sehat berkedip dalam kegelapan. Gencatan senjata diumumkan. Pada siang hari, keheningan yang berat menyelimuti. Di Teheran dan Tel Aviv, orang-orang muncul, bingung dan waspada. Tidak ada perayaan, hanya kelegaan dan kesedihan. Mehdi memeluk putrinya, Laila, berpegangan pada kehidupan di tengah kehilangan. Eli kembali ke rumah, memeluk putra-putranya, tahu bahwa gencatan senjata hanyalah jeda, bukan perdamaian. Kedua pria itu berubah, biaya tugas terukir dalam-dalam. Keheningan bukanlah perdamaian, melainkan keheningan kuburan. Senjata-senjata terdiam, tetapi luka-luka acuh. Masa depan tidak pasti, kebencian terlalu. Dalam bulan-bulan setelahnya biaya sebenarnya muncul. Kota-kota terluka, keluarga hancur, ekonomi rusak. Gencatan senjata bertahan, tetapi itu adalah perdamaian yang dingin, lahir dari kelelahan. Mehdi meninggalkan komando, mencari hiburan dalam puisi dan tawa putrinya. Eli menjauh dari pertempuran, mengajar pilot-pilot baru tentang tanggung jawab dan beban perang. Kedua pria itu berubah, bukan lagi hanya prajurit tetapi saksi jurang maut. Mereka membawa bekas luka tak terlihat, pengat beratas sevil sohu. Tis semangat bembelit. Dunia menamai presiden tidak beri benci. Luka terjeram prahis tidak menjadi siapun. Dunia terus berjalan, perang memudar menjadi sejarah, tetapi sesuatu telah berubah. Di Teheran, Mehdi mengajar putrinya bahwa puisi dan empati lebih penting daripada perang. Di Yerusalem, Eli mengajar putra-putranya bahwa kekuatan sejati ditemukan dalam kasih sayang dan pengertian. Kedua pria itu menanam benih harapan di tanah kesedihan yang tandus. Perang menghancurkan tetapi hati manusia bertahan. Perdamaian dimiliki from berani melihat filsafat manusia. Dan demikian menemukan kembali kemanusiaan sendiri.